liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doana tidur. Biasanya nyambung tidur Pak Jipari. Yang kami hormati Ketua Masjid Adhari Hamzah beserta jajarannya sempat hadir, para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru, para tokoh masyarakat, terutama Baji Fahmi, dan juga Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, jemaah sholat subuh yang mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama dan paling utama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah, atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua kembali bisa bertemu untuk tawassul bil haq, tawassul bis sabr, tawassul bil marhamah. Nasihat-nasihat di dalam kebenaran, dalam kesabaran dan juga dalam kasih sayang. Walaupun kita tahu ceramah habis subuh ini tentunya godaan yang paling berat adalah ngantuk. Dan tadi sudah disebutkan oleh kita semua, ya, pertama kita bersyukur kita sudah dibangunkan kembali oleh Allah setelah kematian kita yang sementara. Disadari atau tidak, percaya atau tidak, kita semalam sudah mati. Cuma mati yang sementara. Buka surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat ke-42. Allah katakan Allah menahan ruh-ruh orang yang pada malam hari tertidur, ya, dan Allah kembalikan ruh-ruh yang masih mempunyai ketetapan hidup pada pagi hari. Jadi kita tadi yang bangun jam 2, jam 3 yang masih sempat tahajud, ya, begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ucapan yang kita disunahkan oleh Nabi mengucapkan adalah rasa syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang ahyana, menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana. Setelah kematian kami yang sementara. Karena semalam kita mati. Semalam kita mati. Mati dah Bu semalam? Mati ya. Malam ini mati lagi dah? Mati lagi, setiap malam mati. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali, ya, setelah kematian kami yang sementara, wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan dengan sebenarnya. Maka yang bangun subuh tadi alhamdulillah, yang bangun pas dengar azan masih alhamdulillah, walaupun tergopoh-gopoh ke masjidnya ya. Untung di sini komatnya agak lama, ya, di Masjidil Haram. Jadi begitu azan, dari azan ke iqamat itu kurang lebih 10 sampai 15 menit, alhamdulillah bisa bertambah, ya, sambil berzikir dulu asmaul husna dan lain sebagainya. Kemudian kalaupun bangun pas qomat masih alhamdulillah, walaupun mungkin di antara kita ada yang nak ke masjid malu, sudahlah ketinggalan. Ya, tapi masih alhamdulillah masih dibangunkan. Yang bangun jam 7, jam 8, alhamdulillah. Alhamdulillah, masih alhamdulillah. Kenapa? Karena masih
bangunkan masih hidup. Dan tentunya walaupun bangun jam 7, jam 8, ya, itu tetap ada kewajiban sholat subuh. Ada kewajiban sholat subuh. Dan ini pernah terjadi, itulah pelajaran ya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi waktu habis salah satu perang Nabi, Bapak Ibu, ya, itu pernah kecapean dengan pasukan para sahabat yang lain. Sampai-sampai nak tidur tanggung, dengan lagi nak subuh. Cuman karena ngantuk. Aduh sih kok sahabat yang berani menawarkan diri. Ya, Bilal bin Rabah, yang tukang azan Rasul. Makanya kita dikenal dengan Bilal. Ya Rasul, caknya Rasul ngantuk nih dengan para sahabat. Sudahlah, tidur belah. Biar kali subuh aku yang bangunin. Karena ada yang ngomong cak itu, laju Rasul deh tidur dengan pasukan yang lain. Yang berjaga Bilal. Rupanya sambil jago, sambil ngantuk tidur juga. Dan tidak ada yang membangunkan Rasul dengan para sahabat yang lain kecuali terik matahari, panas matahari. Ya, dalam satu riwayat itu sampai terkena sinar matahari. Berarti jam berapa lah? Jam 7, jam 8 ya. Begitu bangun Rasul dulu yang bangun. Rasul yang bangun ke Bilal. Begitu bangun ke Bilal, Bilal katanya nak bangun sholat subuh. Panik Bilal Bapak Ibu. Panik langsung ya mencoba untuk langsung nak azan ya. Jadi Rasul SAW menyampaikan tenang, jangan panik ya, kalau kesiangan. Dan ini memang tentunya bukan kesengajaan ya, bukan pula tiap hari. Dan kalau tiap hari subuh jam 7, jam 8, nah ini kerok gawe ya. Kerok gawe. Nah, ini kalau memang terjadi, tapi masih alhamdulillah ya masih dibangunkan. Yang khawatir ini jam 11 belum bangun, jam 12 belum bangun, jam 1 belum bangun, bukan. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung balik ya. Langsung tidak dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siap-siaplah malam ini kalau yang tidur ya. Jangan sampai tidak bangun lagi ya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam nak tidur pun ada adab ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup, dan dengan menyebut namamu aku mati. Jadi kalaupun tidak dibangunkan lagi oleh Allah ya, kata para ulama, termasuk mati dalam keadaan muslim ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Siap mati malam ini Bapak Ibu? Yo, hebat nih saya siap. Ya mati sementara. Ya, itu tidur ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala nikmat Allah ini wabil khusus nikmat iman Islam, juga nikmat kesempatan senantiasa kita syukuri. Semakin kita syukuri, mudah-mudahan nikmat Allah yang lain akan Allah tambah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat dan salam mari kita sampaikan kepada qudwah kita, contoh teladan kita, tiada lain baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi disampaikan oleh anak-anak kita, pemuda kita dalam sambutan, satu-satunya figur ya, contoh teladan kita tiada lain baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang sudah terbukti dan teruji, yang sudah mendapatkan sertifikat resmi dari Allah. Dari mana sertifikatnya? Buka surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya sertifikatnya di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW sudah ada contoh teladan yang baik buat kita semua. Subhanallah. Ya, tinggal kita ikuti. Jadi Nabi kita ini subhanallah bukan Nabi ecek-ecek, bukan Nabi kaleng-kaleng. Ya, subhanallah. Saya pernah sampaikan belum di sini keutamaan Nabi kita, akhlak Nabi kita? Belum ya? Jadi Nabi kita nih Pak, Bu, subhanallah, yang muji bukan manusia. Yang muji bukan manusia, tapi Sang Khalik, pencipta kita. Kita nih makhluk yang
menyiptakan kita Khalik Allah Subhanahu wa taala, sang Khalik. Allah Subhanahu wa taala muji Rasul. Muji Rasul. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai engkau Muhammad, sesungguhnya engkau punya budi pekerti yang luhur. Subhanallah. Nabi langsung dipuji akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nah, kata yang pecahnya ini. Kenapa? Karena langsung dipuji oleh sang Khalik. Ya, pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayo tat, kita turun sedikit. Ya dapat dipahami. Jangan dipuji oleh Khalik, tapi oleh makhluk ada tak? Ada. Bapak Ibu, siapa yang paling dekat dengan kita? Kalau istri berarti suami. Kalau suami berarti istri. Itu orang yang paling dekat dengan kita. Coba kita Bapak Ibu, umumnya sehebat-hebat apapun kita, terkadang di luar sana hebat. Penceramah, tokoh adat, tokoh masyarakat, pejabat. Tapi balik ke rumah pasti tanya, mak mano? Uji istrinya. Mak mano suami kau? Lagi pahami? Mudah-mudahan kita tidak aja. Kalau ditanya oleh istri, mak mano suami kau? Aduh, payah. Sebaliknya sama. Mak mano istri di rumah? Aduh, payah. Kalau tidur ngorok. Ya. Ini kondisi ketika kita ditanya kepada orang terdekat. Tapi bagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya dengan orang yang terdekat? Aisyah Ummul Mukminah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul, kata Aisyah, kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah adalah akhlak Quran. Rasul adalah Quran berjalan. Subhanallah. Luar biasa. Istrinya yang dekat dengan beliau, beliau dipuji oleh istrinya. Subhanallah. Tadi kalau kita belum tentu ya Pak ya. Minimal lah, kalaupun ada kebaikan ya, kadang-kadang banyak juga keburukan. Betul lah Bu? Betul Bu? Jangan hati-hati yang punya suami di sini ngajak ibunya ya. Ngomong betul tadi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dengan orang yang terdekat. Dengan orang yang terdekat. Oke lah Ustaz, ngapa wajar Nabi itu? Dipuji dengan Allah, dipuji dengan orang-orang terdekat, istri apalagi ya, istri, keluarga dan sahabat ya, yang berjumpa dengan Rasul, yang membenarkan ya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wajar kalau dia memuji. Nah, sekarang bagaimana dengan musuh? Dengan musuh ya, dengan musuhnya Rasulullah SAW. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan musuh? Kalau kita Bapak Ibu tadi Pak Haji Fahmi, kalau dengan istri Pak Haji Fahmi, luar biasa mantap. Ya, dengan keluarga beliau mantap. Ya. Dengan dulur-dulur mantap juga Pak Haji Fahmi. Ya. Subhanallah. Dengan dulur mantap, bagus. Ya, ketika ditanya, mana ibu itu? Dengan dulurnya, bagus. Dulur rakunian itu ya. Siapa baik kita umumnya dengan keluarga bagus. Tapi kalau dengan lawan kita, dengan musuh kita, bagus tak? Parah. Sudahlah. Dia tuh nak nyari rai. Sudahlah. Dia tuh nak kata urusan. Banyak kejelean-kejelean kita Bapak Ibu. Betul? Betul? Itulah kita. Bahkan ada ungkapan, kalau nak nanya tentang kebaikan kita, silakan tanya uang yang senang dengan kita. Tapi kalau nak nyingok keburukan kita, tanya dengan uang yang benci dengan kita. Betul? Karena kalau uang yang baik, yang senang dengan kita, insya Allah kita baik kalau. Tapi kalau dengan yang senang, yang benci dengan kita, kata baiknya kita. Betul? Inilah kondisi kita. Tapi tidak dengan Rasulullah. Tidak dengan baginda Rasul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Allah Subhanahu Wa Taala memuji langsung, jangankan orang yang dekat dengan Rasul, musuhnya baik lagi Subhanallah. Tak pacak nak membenci dan nak memusuhi, nak ngejek Rasul. Makanya ketika mereka rapat Bapak Ibu untuk bagaimana cara ya agar Rasulullah SAW itu dihinakan, bingung. Mana kalau kita sebut dia ahli sihir, asihar.
Kita tahu dia itu tidak pernah belajar sihir. Kata kafir Quraisy ini. Mana kalau kita sebut Majnun, gila. Ini itu kita tahu waras, lebih waras dari kita galau-galau. Intinya tidak kati kejelekan. Tidak kati yang bisa menyampaikan kejelekan bagi Rasul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, bukan dari kawan-kawan sesama Muslim. Karena gelar tersebut ya didapat Nabi ketika belum menjadi Rasul. Al-Amin. Gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW adalah qudwah kita. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah pada beliau, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ini baru muqaddimah. Ya, sengaja agak panjang dikit karena subuh sekarang ini agak cepat. Nah, jam 6 itu agak lama ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kemarin kita sudah membahas bab taubat. Mudah-mudahan terus terpatri dalam diri kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah ya, melalui Rasulnya menyampaikan kulubnu Adam khata', setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'anit tawabin, dan sebaik-baik orang yang bersalah senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan bab yang ketiga, yaitu bab as-sabri. Tentang babul sabri, ya, bab kesabaran. Nah, jadi makanya sengaja ya isinya agak lama dikit ya, banyak mukadimahnya agar bisa sabar. Sabar ini Bapak Ibu ya, sesuatu yang mudah diucapkan bagi bang, tapi berat ya, berat untuk dilaksanakan, berat ya untuk bersabar. Jadi kami teringat dulu ada kawan-kawan pengajian, jadi kalau lagi pas ngaji ya, kami galak disuruh gantian ya, suruh gantian untuk ceramah. Aduh, si kok kawan ini tidak pernah galak Haji Fahmi, tidak pernah galak. Setiap kali ditugaskan berceramah dia tidak pernah galak, walaupun ya dari IAIN ya, sama-sama alumni tidak galak karena tidak terbiasa, sampai akhirnya ya dipaksanya untuk bergiliran ya, bergiliran. Akhirnya dia sanggupi ya, sanggupi, dan ketika dia nyanggupi ya, kita pengennya dengar makmanu dia ceramah. Kamu dia mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamunian dia ngomong. Ayah pun dia nak ngomong apa? Baru salam tadi, Bu. Baru salam, lamunian. Sekitar 5 menit merenung, baru dia menyampaikan, marilah kita menjadi orang-orang yang bersabar. Demikian ceramah saya. Itu baik rupanya, cuma masuk ke hati rupanya ya. Kita lagi tidak sabar. Aku diunian ya. Rupanya subhanallah ya. Nasihat yang singkat itu ternyata langsung masuk ke hati. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya cuman kaget pas disuruh giliran jangan dipraktek gitu ya. Balik galau. Kamu nih yang enggak ngomong-ngomong ya. Rupanya disuruh bersabar. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya seperti biasa Imam An-Nawawi ini menyampaikan kitabnya ya diawali dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baru hadis Rasul. Ya, baru hadis Rasul. Ya, sabar ini sebenarnya kata para ulama ada tiga as-sabr. Yang pertama sabar bi ta'ah. Sabar dalam ketaatan. Ya, yang pertama sabar dalam ketaatan. Ketika kita dalam melaksanakan sholat, ya, puasa, mungkin dalam posisi ada kejenuhan. Sewaktu-waktu ya, kadang bersemangat, kadang ada kejenuhan. Nah maka kata para ulama, sabar yang pertama seperti itu adalah sabar untuk tetap istiqomah. Dan biasanya itu lagi diangkat derajatnya, lagi ya betul-betul akan diterima ibadahnya. Karena apa? Dengan kejenuhan, dengan kesusahan kita tetap ibadah. Nah ini sabar dalam
ketaatan, ya. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar ya, fi maksiat. Sabar dalam kemaksiatan. Ya. Sabar dalam kemaksiatan. Aduh, pula sabar dalam kemaksiatan. Ya bukan berjudi, sabar berjudi baik itu terus. Tidak, ya. Lain. Maksudnya apa? Sabar dalam kemaksiatan itu tahu, ya, kita tuh dalam kondisi berat untuk meninggalkan maksiat. Tapi walaupun berat kita tetap bersabar untuk meninggalkannya. Jadi maksudnya apa? Nah, kita berjudi lawan untuk tidak berjudi. Nah, itu maksudnya sabar dalam kemaksiatan. Ya, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan. Untuk sabar dalam melakukan, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan tersebut. Ini kata para ulama. Dan yang umumnya yang kita ketahui sabar yang terakhir, yang ketiga, ya, sabar ala musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Ya, sabar dalam menghadapi musibah. Dan cuma memang ini agak panjang pembahasan terkait sabar ini karena apa? Karena kadang-kadang musibah itu Bapak Ibu identik dengan kita ini sesuatu yang susah, sesuatu yang tidak lemak, sesuatu yang kira-kira merugikan kita. Itulah yang disebut dengan musibah. Padahal ya, kalau para salafus soleh dulu ya, termasuk ketika dapat jabatan ya, itu adalah musibah. Adalah musibah. Maka wajar ketika mereka mendapatkan jabatan yang keluar dari mulut mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ujian kesabaran seperti itu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Yang pertama, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, surat ketiga, ya, ayat yang terakhir, ayat ke-200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu la'alakum tuflihun. Ini kutipan pertama Imam Nawawi menyampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, bersabarlah kalian, wa sabiru, dan kuatkan kesabaran. Bu, kita ini kadang-kadang ada ungkapan sabar ada batasnya. Ya, padahal dalam Islam ya, justru malah kuatkan kesabaran. Ya, kuatkan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Dan bersiap siagalah la'alakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan keuntungan. Kemudian ini yang sangat familiar, ya, yang sering mungkin kita dengar, tapi dalam posisi musibah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basiris sabirin. Ini ya, ayat yang familiar yang sering kita dengar kalau ada musibah kematian. Ya, musibah kematian sering keluar ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walanabluwannakum. Di situ ada menggunakan lam, ya, tapi lam itu li taukid, ya, bukan lam nafi. Ya, kalau lam nafi itu meniadakan, ya. Tapi ini lam li taukid. Walanabluwannakum. Dan sungguh, ya, kami akan menguji kamu bisyai'in, dengan sesuatu. Nah, jadi kita galau-galau Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ya akan senantiasa mendapatkan ujian. Ya, hatta ya ujian yang memang kita senangi maupun ujian yang kita tidak senangi. Ya, kalau kita kembali ke surat Al-Mulk ya, dalam ayat yang kedua, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ini sama ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup dan mati kita untuk menguji. Untuk menguji siapakah yang paling baik
amalnya. Makanya saya sering tadi katakan di awal, kita ini yang namanya ujian, ya, musibah, itu terkait sesuatu yang tidak senang. Sementara yang senang lupa kalau itu ujian. Contoh ya, kalau kita ke rumah sakit, nyunguk uang sakit. Lah sering dan biasa kalau kita Pak Haji Pami ngomong sama orang sakit, Bu, Pak, sabar ya. Apa? Ibu bapak lagi sakit, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Sering kita dengar. Sebaliknya, kalau kita di rumah, ada yang minta-minta. Ada yang minta-minta, kadang ditunjuk, kadang tidak. Tapi kalau bisa jangan dihina, jangan dikata ya. Intinya kalau nunjuk-nunjuk, kalau tidak. Kadang ada yang nunjuk atau yang tidak pun sambil nunjuk nasihat. Sabar ya, kau tuh lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian kesusahan. Nah, pernah tidak kita dengar ya, sewaktu-waktu ada yang minta-minta ke rumah kita. Pak, Bu, sedekah. Pak, Bu, tolonglah. Ya, begitu kita bantu, kita tolong, dia langsung ngomong. Pak, terima kasih atas bantuannya. Sabar Bapak tuh ya. Kekayuan Bapak tuh ujian dari Allah. Urung gitu ngejuk aja. Atau sebaliknya kita ke rumah sakit. Ya, kita ke rumah sakit. Ya, begitu juga uang sakit, uang yang sakit tuh ngomong, Bapak, Ibu, ya, sabar ya, aku, kesehatan kamu tuh ujian dari Allah. Ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya, kita terkadang kondisi tersebut ya itu tidak umum. Karena yang kita tahu ujian itu adalah ujian ya kesusahan musibah. Tapi kita bahas dalam hadis ya terkait bagaimana menanggapi ya, musibah-musibah, baik musibah yang menyenangkan maupun musibah yang tidak menyenangkan. Kita lanjutkan, wala nabluwannakum bisyai'. Sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu minal khauf, dengan ketakutan. Bu, ada enggak rasa takut, Bu? Ada enggak rasa takut? Ada. Setiap kita pasti ada rasa takut. Ini adik-adik ini ada enggak rasa takut? Banyak ya. Tambah lagi adik-adik ini rasa takutnya banyak. Lewat tempat gelap dewan takut. Takut apa? Takut hantu, sundul bolong, macam-macam. Nah, ini Allah yang menguji rasa takut. Cuma kalau bisa takut itu gunakan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut kepada yang lain, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Taubah ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yahsya ilallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang mendirikan sholat, yang membayar zakat, dan walam yahsya ilallah, yang dia tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanallah. Karena ketika kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk lain akan dibuat takut kepada kita. Makhluk lain akan dibuat takut kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita takut kepada selain Allah, ya, maka semua makhluk lain akan berani kepada kita. Kalau saya katakan tadi termasuk anak-anak ini kalau bisa pendidikannya hati-hati. Jangan diajari takut dengan setan, Bu. Ya, jangan diajari takut dengan setan. Kau nakal lah, dembek genderuwo. Nah, dia takut ya. Kau jangan macam-macam lagi ada kuntilanak ya. Padahal mohon maaf ya. Di Indonesia inilah anak-anak kita yang takut sama kuntilanak sama genderuwo ya. Kalau di Jepang tidak takut. Karena takutnya sama monster. Ya. Kalau di Cina tidak takut anak-anak sama kuntilanak sama monster. Takutnya sama vampir. Ya. Ini mindset, baik. Mindset, hati-hati. Jangan dibuat takut kepada sesuatu yang tidak pas, yang tidak benar. Ya, yang tidak benar. Anak saya tuh subhanallah ya. Untuk jalan ke toilet ya, jam 1, jam 2 malam biasa baik. Karena apa? Karena diajarkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dewean biasa. Anak-anak itu kadang-kadang ada yang lebih besar. Takut hidup dewean. Karena apa? Karena pembentukan karakter tadi. Ditakuti kepada hal-hal yang tidak tepat. Bahkan bisa jadi merusak dirinya. Nah, ini pelajaran takut ya. Kita ada galau rasa takut, tapi gunakan takut itu kepada tempatnya.
Ya, cuma tadi ya kita boleh takut kepada hewan, yang takut gigit membahayakan itu hal-hal yang wajar, yang manusiawi. Tapi ketakutan secara umum, secara mutlak kalau bisa, ya, apalagi kita dalam posisi ya, orang yang beriman, takut hanya kepada Allah. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan azab-azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kita lanjutkan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', ya. Nah, ini kelaparan. Rasa takut sudah itu rasa lapar. Nah, kita juga ya akan diuji oleh Allah dengan rasa lapar. Nah, ini rasa lapar ini kalau sekarang lebih umum ya, saudara-saudara kita dalam kondisi kesusahan di Palestina yang diuji memang dengan kelaparan. Cuman para ulama sebagian mengatakan ujian kelaparan ini seluruh manusia. Ya, cuman ada yang dia tahu dan bisa langsung mengembalikan kepada Allah, ada yang tidak. Dari mana kita baca tahu Allah ya menguji kita rasa lapar ya, dengan kita makan. Nah, maka ini dalam ajaran Islam ya, sesungguhnya orang yang beriman itu tahu kapan dia makan. Kenapa? Pada saat Allah memerintahkan makan. Kapan Allah memerintahkan kita makan? Pada saat kita datang rasa lapar. Makanya ada ungkapan makan selagi lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, kita ini makan selagi ada, berhenti sebelum habis. Ini subhanallah ya. Jadi ungkapan dari para ulama ya, sesungguhnya ini bisa jadi ma'rifatullah. Ya, kita ini makan minum atas perintah Allah. Kapan Allah nyuruh kita makan dan minum? Ketika Allah menyuruh kita makan pada saat ya dan didatangkan rasa lapar. Jadi subhanallah, ini ma'rifatullah ya. Nah, cuma secara umum kalau tidak lapar makan boleh, tidak boleh. Karena makan minum itu sesuatu yang mubah. Ya, bisa jadi sunnah pada saat makan minumnya sesuai dengan sunnah Rasul. Ya, bisa jadi wajib kalau kondisi kita lapar ya, tidak makan mati. Nah, itu jadi wajib makan kita ya. Bahkan bisa jadi haram makan kita. Baca tak makan menjadi haram? Baca. Apa? Hah? Bukan, itu termasuk lagi puasa. Puasa Ramadan, nanti uzur makan. Nah, haram hukumnya ya. Haram. Tapi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanaqsi minal amwal, ya, kekurangan harta. Nah, ini yang paling banyak kita takut. Banyak yang paling kita takut kekurangan harta. Ya, takut miskin. Sehingga naudzubillahi min dzalik terkadang menghalalkan segala cara. Bahkan akidah banyak terjual karena takut miskin. Ya. Al-faqru ayakuna kufron. Kefakiran menyebabkan kekufuran kadang. Ya, dengan Indomie, dengan nasi bungkus, ya, tahan pindah agama. Naudzubillahi min dzalik. Ini sedih ya. Jadi jangan sampai ketika diuji dengan sesuatu tersebut ya, dia malah justru ya paling parah tadi pindah agama. Sampai-sampai bukan hanya amwal, bukan hanya harta, tapi wal anfus. Ya, kita pasti akan diuji dengan ya jiwa kita. Ya, suatu saat kita pasti akan mati. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, jadi mati ini sesuatu yang ya, tentunya ya pasti hak. Al-mautu hak. Itu doa ketika sholat tahajud ya. Al-mautu hak. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kemudian wabashiris sabirin. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kalau diuji dengan hal-hal yang tadi, ya sebagusnya kita bersabar. Siapa yang bersabar? Sebenarnya ayatnya tidak berhenti di situ ya. Dilanjutkan, makanya disebut dengan tafsirul ayat bil ayat. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau ayat Quran ini memang ya bagus, yang paling utama adalah tafsirul ayat bil ayat. Ayat dengan ayat, tapi ada yang tidak baca ya. Ayat dengan ayat jangan dipaksakan. Kadang ada yang naudzubillah min dzalik pengajian tertentu dipaksakan untuk ayat satu dikaitkan dengan ayat yang satu, padahal tidak pas ya, tapi sesuai dengan kondisi. Padahal ilmu tafsir ini ada ketentuan. Yang pertama dalam ulumul Quran, terutama ilmu tafsir itu ya,
ayat bil ayat, ini tafsir yang utama, ayat dengan ayat. Kemudian ayat bil hadis. Ya, nah ini yang paling umum karena apa? Karena hadis ini adalah memberikan penjabaran ya, bagaimana Al-Qur'an, perincian Al-Qur'an. Nah, jadi ayat bil ayat, ya, ayat dengan ayat, ayat bil ayat, ayat bil hadis. Ini tafsiran yang kedua, ayat dengan hadis. Kemudian yang ketiga, ayat ya bil qauli sahabat. Ya, penafsiran dengan perkataan sahabat. Maka tafsir yang paling terkenal itu adalah tafsir Ibnu Abbas, ya. Keponakan Rasul, karena langsung mendapatkan doa dari Rasul. Kalau Bapak Ibu bagi haji dan umroh, kalau ke Taif itu biasanya mampir ke Masjid bin Abbas, ya. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi itu adalah keponakan Rasul yang langsung mendapatkan doa dari Rasul. Allahumma faqihu fid din wa ta'lim wa ta'wilhu, ya apa? Ya Allah, ya, berikan dia pemahaman agama dan berikan dia pemahaman untuk mentafsirkan. Jadi subhanallah ya. Jadi tafsir yang paling utama yang menjadi rujukan ulama dunia adalah tafsir Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas, subhanallah. Kemudian jadi kita kembalikan tafsir ayat bil ayat. Jadi ayat di sini yang sering kita dengar, wa basyiri sabirin. Ya, berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Ayat berikutnya menjelaskan siapa orang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, orang yang bersabar adalah orang yang apabila diuji dengan musibah, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sesungguhnya kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyebutannya jangan salah Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau pengen cepat salah. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Ya. Jadi lillah dua kali. Padahal inna lillahi wa inna ilaihi. Ya, wa inna ilaihi rajiun. Jadi sesungguhnya kami ya, dari Allah, inna lillahi ya, wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepadanya, ya, kepada Allah. Ya, ini kalau salah penyebutan, baik hati-hati. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi yang saya katakan sesungguhnya sabar itu secara teori mudah, tapi prakteknya berat. Ini salah satu contoh hadis ya dari Anas ya, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala ya, sesungguhnya Anas ini berkata ya, dia ini mungkin ya tahu dari Nabi ya, pernah nengok Nabi. Marron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berjalan ala imra'atin tabki inda qabrin. Ini kalau saya teruskan hadis ini, mungkin sebagian kita ada yang sering dengarnya. Jadi Nabi kata Anas nih radhiyallahu anhu pernah ya, beliau ini nengok Nabi berjalan ya, di sisi kuburan. Dan nengok ada wanita yang sedang menangis. Ala imra'atin tabki, ya, seorang wanita yang sedang menangis inda qabrin, di sisi kuburan. Faqala, dan Nabi ini berkata kepada yang nangis tadi, ittaqillaha wasbiri, ya, wahai ibu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ini nasihat dari Nabi. Cuma tidak nyangko ibu tadi menjawab, faqalat ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati wa lam ta'rifhu. Jadi dia ini kalau bahasa kita marah. Dia marah dengan mengatakan kau tuh, kalau bahasa kita ini enggak tahu be dengan aku ya, yang aku alami. Sambil marah. Jadi dia nasihat, Bu, bertakwalah kepada Allah. Ibu tuh sabar. Ay kau nih, baca-baca omong, kau tuh belum tahu apa yang aku rasakan. Kalau kira bahasa kita mah itu, ya. Karena di sini dikatakan
walam ta'rifhu. Dia ini tidak kenal siapa yang ngomong tadi. Jadi tidak ngomong Nabi, wahai Said, tidak. Dia bilang, kau nih, ya, kau tidak tahu apa yang aku rasakan. Kan itu nasihati, tapi tahu-tahu dia marah. Gitu, ini kadang belok marah juga. Ya, Nabi langsung lari, tinggal oleh Nabi. Nah ternyata fakilalah, ada yang ngomong sama dia. Ada yang ngomong sama dia. Innahu Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibu, tahu tak siapa dia tadi? Itu tuh Nabi yang nunjuk nasihat kepada kau. Tercengang dia langsung. Ya Allah ya. Langsung dia fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin faqalat lam a'rifka. Jadi dia langsung terkejut, kalau bahasa itu langsung nyari Nabi ke rumahnya. Dan ternyata Nabi falam tajid indahu. Ya, dia tidak menemukan. Sesungguhnya Nabi ada di bawah di kalau di kita itu di gerbang, ya. Lagi di pintu. Maka dia langsung menemui Nabi, minta maaf kalau bahasa kita. Lam a'rifka. Ya Nabi, aku tidak kenal engkau. Minta maaf ya, aku tadi salah ngucap. Apa jawab Nabi? Faqala innama sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang disebut dengan sabar adalah ketika pukulan pertama kali. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita diuji dengan sabar itu, pada saat kita dapat musibah, hati kita kontak tak? Hati kita nyambung tak dengan Allah? Connect tak? Kalau pada saat kita diuji dengan musibah, kita langsung panik, langsung menyalahkan Allah, nah ini salah. Karena apa kata Nabi? Inna sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran ketika hentakan pertama kali dapat musibah. Jadi ketika naudzubillah ya, misal kita dapat kabar, oh ibu kamu meninggal dunia, bapak kamu meninggal dunia. Nah pada saat itu, mana kondisi hati kita? Kalau langsung ya Allah sedih, tapi mengembalikan kepada Allah, innalillahi wa rajiun. Ini yang disebut dengan kesabaran. Tapi kalau langsung ngomong, ya tidak keruan kalau bahasa gitu, ya, ini hati-hati. Ya, belum dikatakan bersabar. Ya naudzubillah min. Jadi maka saya kata-kata ini berat, Pak. Teorinya mudah tapi prakteknya berat. Ya berat. Karena tadi Nabi baik nyampaikan ke wanita tadi, ya itu berat. Di dalam hadis yang lain disebutkan dalam riwayat Muslim, tabki ala sobilaha. Dia ini ibu tadi nangis karena baru ditinggal bayinya. Jadi wajar tadi secara manusiawi ya, secara manusiawi wajar ibu tadi marah ketika dinasihati. Tapi secara agama itu tidak wajar, apalagi yang nasihatinya Nabi. Ya, apalagi yang nasihatinya Nabi. Kalau bahasa kita tuh ustadz yang nunjuk tahu dia tuh. Tapi dia udah galak. Dia udah galak. Nah, ini Bapak Ibu sahabat ya Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ada satu ya kisah yang mudah-mudahan ini juga jadi renungan. Dan ini kisah ini saya disampaikan oleh teman saya dan ini real terjadi di daerah Kaledoni ya. Di daerah Kaledoni itu ada seorang ustadz yang dia ini ceramah. Ya, dia ini ceramah, tahu-tahu ya ada jemaahnya hilang motor. Balik dari ceramah. Begitu hilang motor ya, dia langsung nasihati. Nah, ya, kita ini nak bersabar nih. Kenapa? Itu tadi kondisi kita ini tetap harus ya, mencoba untuk bersabar. Intinya nasihati lah ya si ustaz tadi. Begitu dia nak balik, rupanya motor dia itu hilang. Akhirnya dia lupa dengan ustaznya dari nasihati. Dia teriak-teriak langsung ya. Astagfirullahaladzim. Nah ini Bapak Ibu sahabat ya Allah Subhanahu wa taala. Intinya secara teori terkadang kita bisa mudah untuk menyampaikan terkait masalah sabar. Tapi prakteknya kalau tanpa hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya sulit kita untuk menjadi orang yang sabar. Maka mudah-mudahan ya kita semua termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bagaimana mensikapi. Karena ini ada hadis ya terkait yang ajabalil amri mu'min. Hebat luar biasa orang beriman itu. Karena apa? Karena segala apapun yang menimpa orang beriman itu jadi kebaikan. Ketika ditimpa dengan suatu kenikmatan dia jadi baik, ketimpa dengan sesuatu yang
nikmat yang tidak menyenangkan, dia juga jadi baik. Nah itu ada insyaallah hadisnya. Kita akan lanjutkan berikutnya karena sudah jam 6 kurang 10 menit. Mungkin kita luaskan dengan tanya jawab. Kami persilakan dan kami kembalikan ke studio. Baiklah Bapak Ibu, saya ketika diskusi tanya jawab mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Mungkin langsung ya. Jadi bahasa ini tentang esensi sabar. Jadi sabar ini punya kita muslim. Apa ini berlaku untuk seluruh manusia. Kemudian ada ayat yang cuma tahu artinya. Apakah sabar ini harus bergandengan dan sinkron dengan sholat? Ada sabar dan sholat. Nah mungkin itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, apakah sabar ini hanya punya wong Islam atau untuk seluruh? Sesungguhnya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ini untuk rahmatan lil alamin. Untuk rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya sekedar manusia, bahkan alam jin juga. Ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, di sini dikatakan tidak ada untuk orang beriman saja, termasuk untuk orang yang non muslim. Maka biasanya kadang-kadang ya, mudah-mudahan dengan ilmu, dengan kesabaran dari Islam, ya mereka mendapatkan hidayah, ya, bersyahadat sehingga masuk Islam, ya, mengikuti ajaran Islam karena ajaran keselamatan. Ya, kalau non muslim berarti tidak apa? Tidak selamat. Gitu. Dua-duanya salah. Ketika kan dulu kan pakai kata kafir ya, karena Quran itu bahasanya memang pakai kafir. Nah, Indonesia tidak boleh lagi menggunakan kata-kata kafir. Yang boleh non muslim lebih bahaya. Lebih bahaya Pak Haji Fahmi. Kita kalau pengen selamat, ini dikatakan tidak selamat ya. Jadi kita insya Allah wong Islam wong yang selamat. Wong yang non muslim wong yang enggak selamat. Nah, ketika ajaran Islam dipakai ya, itu insya Allah termasuk sabar. Mudah-mudahan ya, dia akan ya bersyahadat dan ikut selamat seperti itu. Jadi sabar ini salah satu ajaran Islam yang mudah-mudahan bukan hanya teori tapi bisa dipraktekkan. Kemudian kaitannya dengan sabar dan sholat, apakah ada kaitan? Betul. Yaitu surat Al-Baqarah tadi ayat 155 itu dua ayat sebelumnya. Dua ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, nah kembali kitabnya kepada orang-orang beriman. Jadikan sabar dan sholat untuk penolong kalian. Jadi ini insya Allah pembahasan berikutnya itu termasuk Ajabalil Amir Mu'in ada kaitan dengan sabar dan sholat. Jadi ketika kita punya masalah apapun termasuk tadi ujian-ujian yang berat, ya, kalau memang kita sulit untuk bersabar, kuatkan kesabaran. Masih juga tidak bisa sabar, jadikan sholat juga sebagai penolong. Bu, ada masalah kita? Kita ada masalah tak? Ada. Setiap kita punya masalah. Apalagi yang hadir di sini Bapak Ibu, ya, itu bermasalah kalau. Dari mana Pak Cak tahu? Pertama dari kening tulisan bermasalah. Yang kedua, bersyukur kita bermasalah Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita tidak bermasalah, kita bukan di sini. Di mana? Di rumah sakit jiwa. Erna di Bahar. Nah di sana Pak, Bu, itu dah kata yang punya masalah. Nah ada bercelana, ada apa-apa. Dia tidak punya masalah. Kalau kita penuh dengan masalah. Ada ungkapan guyonannya, bersyukurlah ya, kita manusia diliputi oleh masalah. Karena kalau diliputi oleh kelapa namanya ongol-ongol. Ya. Jadi untunglah kita diliputi. Cuman ada masalah itu yang kita bisa selesaikan dengan cara yang bijak, yang benar. Ada yang tidak bisa menyelesaikan. Ada masalah itu yang kecil, ada yang besar. Ada yang tentunya kita dengan masalah mendapatkan hikmah dan lain sebagainya.
Nah, kembali ke sabar dan sholat, ini adalah senjata orang beriman. Ketika kita mempunyai masalah yang terkadang bisa jadi di luar kemampuan kita secara pandangan kita. Padahal Allah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali dengan kesanggupan. Cuma diri kita yang kadang ya tidak memahami problem masalah yang ada sehingga bingung kita. Maka jadikan senjata sabar dan sholat. Pertama sabar. Ya Allah, aku bersabar dengan ujian ini. Ngapalah lah ikhtiar, lah berusaha masih buntu juga misalnya. Nah ini kan perlu bersabar. Jangan laju ya menghalalkan segala cara. Ini salah satu contohnya. Dan sekaligus gandengkan bukannya dengan sabar, tapi dengan sholat. Minta ke Allah. Kalau kita minta kepada sesama manusia, ya mohon maaf, sebaik-baik manusia ada batasnya. Betul? Ada ibu ya berduit, punya pohon jambu di rumah. Baik, setiap tetangga dikasih. Dimbeknya jambu itu bukan ini, dimbe dia manjat, dimbe pohon jambu dikasihkan tetangga. Bu, ngerasa kok coba ya nyicip ya jambu kita nih. Ya, nah, besoknya rupanya ya tetangga minta lagi. Bu, bisa tak minta jambu? Bisa, tak apa-apa. Bela dewek. Masih baik. Besoknya minta lagi. Ay, minta terus ya. Jadi semakin hari diminta ya, manusia ini awal bisa jadi baik, tapi semakin dia sulit akan dia berubah. Tapi kepada Allah semakin kita minta ya semakin senang ya tanda seorang hamba. Dan Allah tidak akan pernah habis ketika kita minta. Minta sebanyak-banyaknya. Maka jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ngadu ke Allah dengan sabar dan sholat. Itu maksudnya Pak Dini ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan setiap kita punya problem ya, itu kita jadikan sabar dengan sholat sebagai penolong. Sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia, lebih-lebih nantinya kebahagiaan akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini ada satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Oke, ibu-ibu. Jangan ibu lah paham kan? Mungkin bapak lagi setelah pertanyaan. Ya, pernah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musibah dan sebagainya. Di sini ada namanya ujian, teguran atau hukuman. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pandangan dari ulama ya terkait musibah yang terjadi pada diri kita itu dikategorikan. Sekali lagi yang musibah itu musibah sebenarnya, cuman ini bisa jadi sesuatu yang tentunya berarti buat kita semua dijadikan pelajaran. Maka para ulama membahas terkait musibah ada 3. Ada pertama sebagai ujian. Ya, tentunya bagi orang yang nak naik kelas, orang yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasiba yaqulu amana wa hum la yuftanun. Ini ayatnya. Apakah kamu mengira akan dibiarkan cukup mengatakan beriman sebelum kamu diuji? Nah, ini ujian ya. Jadi bentuk musibah itu adalah ujian, termasuk wala nabluwanakum, ketemu dengan orang yang beriman itu ujian. Kemudian yang kedua adalah teguran. Ya, teguran. Ya, kepada siapa? Orang yang beriman ya, tapi dia lalai, tapi dia lupa. Ya, ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian. Ya, banyak sebenarnya ya. Nasihat-nasihat dari Quran, hadis maupun cerita-cerita ulama ya, terkait bagaimana ditegur ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ujian-ujian, termasuk ya ada seorang yang Masya Allah ya dapat hidayah dari Allah, pemabuk berat ya, ulama besar itu saya lupa namanya. Dia ini gawainya minum mabuk dan tidak keruan. Suatu ketika dia ini mabuk sampai kesungkur got ya. Intinya kalau bahasa kita tempat yang banyak kotoran ya, nyampa dia mimpi ya masuk api neraka.
Begitu bangun, ya, dia ternyata sudah luko kalau tangan. Luko kalau dan dia bertobat, dia mempelajari ilmu agama dan sampai sekarang menjadi ulama. Nah ini tentunya teguran ya. Ditegur langsung ingat, langsung sadar. Nah, ini yang ketiga, yang parah ini ya, azab. Ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala dijadikan ya sebagai pelajaran buat kita. Ya, jadi dia ini tidak beriman, ya. Dia ini tidak beriman, bermaksiat, berbuat maksiat dan dosa. Ketika ditimpa suatu musibah, tidak baca dia ngomong, ya aku ini lagi diuji. Aku ini lagi diuji. Bukan diuji, itu tuh persekot. Ya. Itu tuh persekot. DP di dunia. Karena apa? Karena tidak sadar. Tidak sadar. Istilahnya kecapi, makanan kro. Belum mati, belum jero. Ya. Sudah habis judi, habis mabuk, tumbur mobil. Ya. Bukannya insaf, ya, sudah patah kaki, rupanya masih berjudi. Ya, kira-kira itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap ada musibah apapun ya, baik yang mengenakkan maupun yang tidak mengenakkan, menjadi hikmah yang tersendiri buat kita semua. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas lanjutan terkait sabar tersebut. Ya, demikian. Mari kita bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ya Allah, Zat yang Maha Sempurna lagi Maha Kuasa, kami keluarga besar jemaah masjid Adari Hamzah ya Allah sedang mengadakan majelis ilmu ya Allah ba'da subuh. Jadikan kami semua yang hadir di sini ya Allah menjadi hamba-Mu yang soleh dan soleha ya Allah. Yang Kau terima amal ibadah kami ya Allah. Yang Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Allahumma ya Allah yang Ghaffar yang Maha Pengampun, ampunkan segala kesilapan dan dosa kami selama ini ya Allah. Baik dosa kami yang kecil maupun yang besar, dosa yang dulu maupun yang sekarang, dosa yang ingat maupun yang lupa, dosa yang disebabkan perkataan, perbuatan dan tingkah laku kami ya Allah, zahir dan batin kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghaffar yang Maha Pengampun, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, juga orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, keluarga kami ya Allah, saudara kami, suami istri kami ya Allah, anak keturunan kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, sehatkan jasmani rohani kami ya Allah, kuatkan fisik mental kami ya Allah. Apabila di antara kami ada yang sakit, berikan kesembuhan, berikan kesehatan ya Allah, agar penyakit tersebut tidak akan dapat kembali lagi kepada kami ya Allah, agar kami bisa beribadah secara sempurna kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Razzaq, yang Maha Pemberi rizki, limpahkan kepada kami rizki yang halalan thayyiban mubarakan ya Allah. Rizki yang banyak yang dapat membahagiakan dunia akhirat kami ya Allah. Rizki yang senantiasa kami jalankan di jalanmu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabb, kabulkan doa-doa kami. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizki wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kebaikan dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada khilaf dan kesalahan ini datang dari kami yang dhaif, yang banyak salah dan dosa. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazilan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja
Dari moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diatori Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk santapan pagi ke sebelah tahun